memang dari dulu Palestina itu milik Israel. Itu dibuktikan oleh siapa? Haikal Hasan. Haikal Hasan buktikan melalui koin. Dia membuktikan bahwa ini koin Palestina, tapi di dalamnya itu tertulis bahwa Palestina tanah Israel. Wah, salut buat Haikal Hasan. Salam Elechem Bishem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan membahas mengenai botolnya Babe Haikal ya. Teman-teman sekalian, dia katakan bahwa tentang keberadaan negara Palestina menurut dia dari 1927 karena sudah ada koin Palestine. Padahal koin itu teman-teman sekalian tidak ada sangkut pautnya terhadap negara Palestina. Karena yang berkuasa pada waktu itu adalah Inggris. Dan di dalam koin itu, di situ juga ada tulisan Ibrani yang menunjukkan bahwa Palestina tanah Israel. Nah, ini luar biasa sekali teman-teman sekalian, seperti yang disampaikan oleh Pak Joshua Tewu dan juga nantinya dijabarkan, dijelaskan oleh Bapak Pendeta Bambang Nursena. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu kuar-kuarnya Babe Haikal ya, berikut ini. Tulisan Israel, ini koin yang saya punya nih. Ini koin tahun 1927 Palestina, bro. Ini yang diributin kemarin ya? Oh ya, pernah saya unjukin. Ini sebagai fakta bahwa Israel tuh nggak adil, orang baru. Dia bilang gini, ini namanya Palestina, tapi tulisannya tulisan Ibrani kan gitu kan? Lah memang. So what? Orang ada orang Ibrani juga tinggal di situ, gimana sih? Maka ini justru menguatkan bahwa mereka damai, tentram di sono. Mereka tuh lebih senang tinggal di sono. Nih lihat, nih orang Ibraninya. Stop attacking Gaza, free Palestine and Israel occupation. Ini uniknya. Ternyata sekarang bangsa Yahudinya yang udah turun-temurun itu justru pro Palestina. Jelas. Karena mereka damai. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan dari Babe Haikal ya. Dia berusaha untuk menyesatkan Ari Untung ke teman-teman sekalian. Dan saya lihat juga di situ Ari Untung juga ya sebenarnya seorang yang ya artis kan. Jadi otomatis sebenarnya pandai lah, pintar ya, tidak mudah dikibulin ya. Tapi ya kenyataannya seperti itu teman-teman sekalian. Ya, koar-koar seperti waktu Babe Haikal di TV One ya kepada Bu Monik. Ya, tetapi ketika Ibu Moni menjelaskan tentang apa maksud tulisan bahasa Ibrani di situ, Babe Haikal keluar-keluar gitu, ini semua. Lalu host daripada TV One juga pun ya tidak memberikan ruang kepada Ibu Monik untuk menjelaskan tentang koin itu. Nah, kemudian baru nanti ada orang-orang Kristen yang membuka hal itu seperti Bambang Nursena, ya kan? Ya saya pikir ya kalau seandainya Babe Haikal ini bertemu kepada Bambang Nursena ini terbuka ini orang teman-teman sekalian ya, karena Bapak Pendeta Bambang Nursena itu kan udah sering kesana dan dia paham tentang sejarah itu teman-teman sekalian ya. Nah jadi Babe Haikal membangun narasi bahwasanya itu ada kedamaian di sana ya, ada kedamaian ya. Ya sebenarnya saya setuju bahwa orang-orang Israel itu pengen damai dan mereka suka kedamaian. Tapi kan ada teroris yang disebut dengan Hamas. Yang kemudian Babe Haikal bilang, oh tidak boleh sebutkan teroris Monik. Ya, ganti-ganti kata itu tidak boleh. Padahal kan kita sudah jelas bahwa Palestina itu kan sudah terbagi dua. Karena Hamas telah menang pemilu ya. Karena sebenarnya Fatah itu ya, jalur Gaza itu diberikan oleh Israel kepada Fatah. Tapi waktu di pemilihan justru yang menang adalah Hamas. Dan Hamas ini adalah dianggap kelompok teroris oleh Israel. Dan mereka tidak senang dengan Hamas. Karena Hamas itu tidak mengakui kedaulatan daripada Israel. Ya kurang lebih seperti si Babe Haikal ini, dia katakan bahwa tidak ada negara Israel. Padahal secara keseluruhan, tanah Palestina itu adalah milik daripada Israel. Teman-teman sekalian, beberapa waktu yang lalu kita udah bahas ini juga. Baik dibuktikan oleh kitab-kitab suci. Karena Nabi Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Mereka dibawa ke tanah Kanaan. Jadi tanah Palestina ini baru diberikan tahun 138 Masehi lah. Ya 30 sampai 38 Masehi kalau nggak salah itu. Ya barulah ada namanya oleh Kaisar Hadrian. Nah jadi teman-teman sekalian,
negara Israel terbentuk karena memang dia pintar, pandai teman-teman sekalian. Sedangkan Palestina pada waktu tidak mengambil kesempatan ketika PBB memberikan kesempatan untuk merdeka. Justru ya Islam tetangga ini, ya ini mereka berkelahi teman-teman sekalian, memperebutkan kekuasaan. Sehingga yang mereka tidak merdeka. Nah, yang sekarang disalahkan adalah Israel, Zionis gitu. Padahal Zionis ini kan orang-orang Yahudi, orang-orang Israel yang pengen kembali kepada tanah lahir mereka. Lalu kenapa? Karena tanah itu tanah mereka. Nah, bicara tentang kemerdekaan Palestina. Ya Palestina udah merdeka, bro. Lalu apa lagi? Karena Hamas ini kan mau menguasai, mau mengusir Israel, mau genosidakan Israel, teman-teman sekalian. Itu sebenarnya. Nah, ini menarik teman-teman sekalian karena Pendeta Joshua Tehu itu membangun sebuah narasi bahwa Babi Haikal ini menguntungkan Kristen, menguntungkan orang Indonesia yang mendengar, yang membuktikan bahwa tanah Palestina milik Israel. Dan juga nanti kita akan dengarkan penjelasan daripada Pak Pendeta Bambang Nursena. Berikut videonya. Memang dari dulu Palestina itu milik Israel. Itu dibuktikan oleh siapa? Haikal Hasan. Haikal Hasan buktikan melalui koin. Dia membuktikan bahwa ini koin Palestina, tapi di dalamnya itu tertulis bahwa Palestina tanah Israel. Wah, salut buat Haikal Hasan. Ada di situ tertulis Ibraninya itu Palestina. Kemudian koma, alef, yod itu artinya apa? Alef itu eret, yod itu Yisrael. Jadi Palestina, eret, Yisrael. Palestina tanah Israel. Jelas ya? Jadi ini bukan mata uang negara Palestina. Negara Palestina belum ada. Negara Palestina adanya setelah PLO Yasser Arafat. Ya. Karena apa? Menandatangani perjanjian damai sama Israel. Maka muncullah otoritas Palestina. Tahun 2006 Hamas itu menang dalam pemilu di Palestina. Akibatnya Palestina pecah jadi dua. Satunya di bawah Mahmud Abbas, yang ini damai-damai saja dengan Israel, yang Hamas bermusuhan dengan Israel, karena mereka tidak mengakui eksistensi negara Israel dari peta bumi ini. Kira-kira seperti itu loh kira-kira. Jadi benar apa enggak kita demo bela Palestina? Itu salah. Oke, teman-teman sekalian, itulah penjabaran daripada Pak Bambang Nursena ya, dan juga tadi Pak Joshua Tehu yang setuju dan salut dengan Babi Haikal. Jadi saya juga pun secara pribadi salut buat Babi Haikal yang botol ya. Seperti kemarin juga dia bahas ya tentang Injil katanya, sudah khatam Injil dari SD katanya, dari SMP kalau nggak salah ya. Udah khatam Injil gitu. Kalau ketemu Elia, kulalap tuh anak. Ayo Babi Haikal. Lalu dia bilang, coba kamu lihat dalam Injil Korintus. Sama juga di TV One ya, di belakang di belakang live sebenarnya. Juga dia bilang ke Ibu Monik, saya bisa buktikan itu dari Injil Yosua. Ada Injil Yosua, ada Injil Korintus, ya. Jadi botol atau bagaimana ini? Ya, jadi teman-teman lah yang menyimpulkan hal itu ya. Kalau saya sih saya memang bilang botol, ya. Masa ada itu Injil Yosua? Masa ada itu Injil Korintus? Itu tidak ada teman-temannya. Oke teman-teman sekalian ya, sekian penjelasan kita kali ini, video kita kali ini, dan biar menjadi berkat bagi kita. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.